Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saulan SPTMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk memberikan presentasi mengenai budidaya burung kenari. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri Rosmila dengan NPM 20.011018.0006. Kemudian ada Aulia Dwi Sandrina dengan PM 20.011018.0016. Kemudian Beni Susabda Wiloya 20. Selanjutnya langsung aja ke pembahasan. Boleh di next, Cak. Nah, ada asal-usul keberadaan dari burung kenari. Burung kenari ini berasal dari Kepulauan Kanari yang ditemukan pelaut Prancis yaitu Jean de Bertan Cout pada abad ke-15. Burung kenari ini merupakan burung kicau import yang ditangkarkan di Indonesia selain burung lovebird. Burung kenari ini termasuk kategori finch atau burung pipit, yaitu burung pemakan biji-bijian yang memiliki bentuk tubuh unik dan bulu berwarna-warni. Boleh di next, ya. Adapun taksonomi dari burung kenari ini termasuk ke dalam kerajaan Animalia dengan film Chordata, kemudian kelasnya Apes, ordonya Phaseriformes, familinya Fringillidae, dengan genus Serinus, dan spesiesnya termasuk S. carania. Nah, adapun jenis-jenis burung yang dipaparkan di sini yaitu yang burung-burung yang paling unggul ya, empat burung paling unggul. Yang pertama itu ada burung kenari Yorkshire, yaitu dengan ciri-ciri memiliki tubuh berdiri tegak, panjang, warnanya dominan kuning emas, kemudian panjang tubuhnya 16 cm, bulunya berwarna kuning seperti pada gambar. Kemudian yang kedua ada kenari American Singer, yaitu memiliki ciri-ciri tubuh bulat, leher pendek, kemudian hasil persilangan kenari dari roller dengan kenari border. Bulunya berwarna kuning dan memiliki suara dan tubuh indah. Di sekitar 1 sampai 2 jutaan. Kemudian ada burung kenari black-headed, yaitu memiliki ciri-ciri panjang tubuh sekitar 12 sampai 14 cm. Untuk jantan dan betina itu dibedakan dengan melihat warna bulunya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada burung kenari Belgia dengan memiliki ciri-ciri tubuh berdiri tegak dan sedikit melengkung berbentuk seperti bulan sabit pada gambar. Kemudian selanjutnya, di next. Nah, untuk memilih indukan berkualitas, di sini ada memilih burung kenari jantan dan memilih burung kenari betina. Untuk burung kenari jantan ini, cara memilih induk berkualitasnya yaitu melihat dari telurnya berbentuk opal dan lonjong. Kemudian tubuhnya memanjang atau ramping dengan postur tubuh tegap, umurnya sekitar sebulan sudah mulai berkicau. Kemudian bulunya rapih, mengkilap, tidak lusuh, tidak kumal, dan tidak giras. Untuk fisiknya tidak cacat, matanya tajam, nafsu makan baik, lincah, agresif, mampu mencengkram dengan baik. Nah, untuk burung kenari betina ini juga hampir sama seperti jantan ya. Tapi ada perbedaan seperti dari berbentuk bulat, kemudian bentuk badannya bulat, bulunya berbentuk bulat, kemudian kicauannya cuit, bulunya rapi, mengkilap, tidak lusuh, tidak kumal, dan tidak giras, fisiknya tidak cacat, matanya tajam, kemudian nafsu makannya baik, lincah dan agresif, dan mampu mencekram dengan baik. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu... Baik, di sini saya akan memaparkan tentang reproduksi dan siklus hidup dari burung kenari. Di sini ada siklus reproduksi atau sistem reproduksinya itu
dari burung kenari ini hampir sama seperti apes pada umumnya, yang terdiri dari infundibulum, lalu ada magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Kemudian perkawinan kenari agar memiliki kualitas anakan yang bagus itu jantan itu harus berumur 8 bulan, sedangkan untuk betinanya itu umur 6 bulan udah siap untuk dikawinkan. Kemudian jumlah telur perkelahiran itu antara 1 sampai 4 butir. Lama pengeraman dari 12 sampai 14 hari. Umur sapi di sini ada 4 sampai 6 minggu. Kemudian umur panen dari burung kenari itu sendiri berkisar 4 bulan. Rata-rata hidup di penangkaran 8 sampai 10 tahun. Bisa di next. Nah, di sini ada manajemen pemeliharaan dari burung kenari. Yang pertama ada pakan yang diberikan itu tidak boleh berlebihan. Hal ini untuk mengefisiensikan dalam pemberian pakan. Lalu kedua ada rutin memberikan egg food. Egg food di sini biasanya itu menggunakan telur dari burung puyuh. Kemudian yang ketiga memberikan daun hijauan dan biji-bijian. Nah, daun dan hijauan ini berguna untuk serat, yang dimana serat itu akan memudahkan burung kenari untuk mencerna makanannya. Kemudian yang keempat, memandikan dan menjemurkan burung. Yang kelima, memberikan suplemen tambahan. Dan yang terakhir, yang keenam, menjaga kebersihan sangkar dan melakukan pemasteran untuk perlombaan. Bisa di next. Nah, di sini peralatan yang harus disediakan untuk budidaya burung kenari itu diantara lain adalah sapu kecil, pengki kecil, spuit, selang, ember dan sikat plastik, tiang pengeret, tempat pakan, tempat minum, tempat tenggeran, box sarang, gantungan kandang, serta botol spray untuk memandikan burung kenari. Next. Nah, di sini ada perkandangan, di mana di sini ada kandang lomba berukuran agak tegak terbuat dari jati kayu. Kemudian ada kandang koloni terdiri dari 10 sampai 12 ekor kenari muda. Ukurannya itu berkisar 75 dikali 45 dikali 90 cm. Kemudian ada kandang perkawinan dengan ukuran 35 kali 35 kali 60 cm. Kandang individu yang ukurannya 30 kali 30 kali 50 cm. Next. Nah, di sini ada keadaan lingkungan burung kenari. Burung kenari cocok di lingkungan yang tidak panas. Seperti yang kita ketahui, burung ini akan cenderung mengalami stres ketika berada dalam lingkungan yang panas. Kemudian burung kenari bisa terkena matahari langsung selama 1 sampai 2 jam di pagi hari. Kandang burung kenari perlu ditaruh di dalam ruangan dekat jendela dan tidak terkena sinar matahari langsung. Pada malam hari, kandang ditutup dengan kain agar burung bisa tidur dan disingkapkan pada pagi harinya. Next. Nah, kemudian ada suhu lingkungan kandang. Suhu terbaik untuk memelihara burung kenari adalah kisaran 18 sampai 21 derajat Celcius. Jika terlalu panas, burung kenari akan gelisah dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Pastikan memilih kandang yang luas dan tinggi agar burung kenari bisa memiliki cukup ruang untuk terbang. Next. Nah, di sini ada pakan. Pemberian pakan harian terdiri dari campuran biji-bijian untuk pakan tambahan atau extra food dapat diberikan secara bergantian setiap hari menyesuaikan dengan kebutuhan ternak tersebut. Pakan kenari terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada campuran biji-bijian dan pakan tambahan. Pakan tambahan terdiri dari selada kering, sawi, telur puyuh, dan mentimun. Kemudian ada biji kenari 40%, biji lobak 30%,
biji niger 10%, millet putih 5%, millet merah 5%, dan biji gong 5%. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai penyakit pada burung kenari akan disampaikan oleh Cek Aulia Santina. Untuk Cek Aul dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikut saya akan menjelaskan penyakit pada burung kenari secara umum. Yang pertama yaitu ada penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus YRD dan bakteri. Gejala ini akan terlihat yaitu ketika kenari mengeluarkan lendir, kemudian tubuh kenari lemas dan bergerak tidak aktif. Kemudian cara pengobatannya itu dengan memindahkan burung-burung ke kandang yang sudah terisolasi. Yang kedua adalah diare. Ada dua macam jenis diare pada burung kenari. Yang pertama adalah diare yang disebabkan karena keracunan makanan. Yang kedua, diare yang disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan. Pengobatannya yaitu dengan pemberian birdi-silin. Yang ketiga ada berak kapur atau salmonellosis atau pulorum yang disebabkan oleh virus dan bakteri pulorum. Gejala yang akan dialami itu berupa kotoran burung kenari akan cair dan berwarna putih, kemudian bulu terlihat acak-acakan dan muka terlihat pucat. Pengobatannya dengan memberikan neomeditril terapi dan Voxan S. Selanjutnya ada penyakit kutu burung yang disebabkan oleh kandang kotor dan lembab. Gejalanya yaitu berupa kenari betina akan menjadi gelisah, sering mematuk bulunya, kemudian bulu akan menjadi rontok akibatnya. Pengobatan yang dilakukan yaitu dengan pemberian skat, kutu toks, dan air busan kunyit. Kemudian ada juga penyakit bulbul, yaitu yang disebabkan oleh virus yang menyerang telapak kaki burung kenari. Gejala ini yaitu ditandai dengan kaki membengkak, kemudian kuku akan memanjang, sisi kaki agak membengkak. Pengobatannya akan diberikan salep 88, kemudian chill salep, atau bisa diberikan dengan minyak tawon, serta obat merah. Selanjutnya ada penyakit snot, yaitu yang disebabkan oleh virus Haemophilus gallinarum. Gejala yang ditimbulkan berupa menyerang wajah burung, kemudian akan terjadi pembengkakan di sekitar wajah serta menular. Pengobatan yaitu dapat diberikan neomeditril. Selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi teknis dari pemeliharaan burung kenari ini sendiri. Nah, terdiri dari pertama adalah asumsi koefisien teknis. Yang pertama jenis burung kenari yang akan kami pelihara yaitu pejantan berjumlah 10 ekor dan indukan betina berjumlah 30 ekor. Yang disediakan kandang terdiri dari kandang lomba, koloni individu, dan perkawinan. Kemudian alat yang dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian kami di sini membutuhkan tenaga kerja berupa karyawan 1 orang. Selanjutnya ada asumsi harga. Asumsi harga ini kami mendapatkan harga dari beberapa literatur serta e-commerce yang ada. Di antaranya untuk harga pejantan sendiri, pejantan kenari lokal yaitu seharga 550.000 per ekornya. Untuk harga betina yaitu sekitar 500.000 per ekor. Sedangkan untuk anakan jantan seharga 250.000 dan anakan betina seharga 200.000. Untuk pakan komplit yaitu seharga 28.000 kg per ekor yang akan diberi per minggunya. Kandang yang dibutuhkan yaitu kandang lomba sekitar Rp1.000.000, kandang koloni 250, kandang individu 180.000, dan kandang perkawinan 220.000. Untuk peralatan berikut adalah rincian harga yang seperti tertulis di tabel. Kemudian karyawan akan digaji sebesar 50.000 per orang per minggu. Kemudian akan diberikan tambahan vitamin berupa seharga 120.000 untuk per ekor per botolnya. Nah, di sini ada koefisien teknis. Koefisien teknis dari produk utama yang akan dihasilkan dari dinamika populasi kami yaitu berupa anakan. Kemudian koefisien teknis dengan daya tetas sendiri 0,8%, mortalitas 0,9%, seks rasio jantan 1:2, kemudian telur yang dihasilkan dapat menghasilkan 1 ekor dapat menghasilkan 4 butir telur dan calon indukan 0,3% dan penjualan anakan sebanyak 0,7%. Jadi kami tidak menjual semua anakan yang lahir.
Nah, berikut adalah dinamika populasi akan saya paparkan. Di sini kami akan melakukan pembagian 5 kandang yang terdiri dari kandang 1 hingga kandang 5, di mana pada 2 bulan pertama kami akan melakukan persiapan kandang dan peralatan. Kemudian pada bulan ketiga, minggu kedua dan minggu ketiga itu kami sudah mulai memasukkan kenari dan mulai mengawinkan sehingga sehingga kenari dapat menghasilkan telur pada bulan kedua di minggu kedua. Nah, untuk tanda hijau di sini berupa penjualan burung kenari. Bisa dilihat di sini, jadi tidak semuanya burung kenari, anakan burung kenari ini kami jual. Sehingga nantinya akan menjadi parent stock. Nah, berdasarkan dari dinamika populasi tersebut, kami mendapatkan proyeksi biaya dan manfaat per tahunnya, yaitu dengan nilai benefit produk utama dengan menjual kenari jantan hingga menghasilkan keuntungan ke seluruh kenari jantan, yaitu dengan harga 13.656.000 dan kenari betina 15.724.800 rupiah. Sedangkan nilai produk sampingan itu kenari indukan yang sudah mulai tua akan kami jual seharga 22.776.000 sehingga total benefit yang kami dapatkan yaitu sekitar 58.156.800 rupiah. Untuk biaya investasi awalnya yaitu biaya kandang lomba, peralatan, serta tenaga karyawan seharga 9.353.500. Sedangkan untuk biaya variabel seperti pakan dan vitamin itu seharga 480.000. Sehingga total biaya yang dibutuhkan sebesar 9.839.500 rupiah, sehingga net benefit yang didapatkan berkisar 48.317.300 rupiah. Nah, selanjutnya ini adalah kelayakan usaha di mana IRR sama dengan 47%. Kemudian net B per C 3,80% dengan artian lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian gross B per C juga menghasilkan 1,04 dan di atas dari besar dari 1, maka usaha ini dinyatakan layak untuk dilakukan. Nah, kemudian di sini ada alur pemasaran. Alur pemasaran ini dimulai dari peternak burung kenari, kemudian akan ditampung oleh bandar, dan nantinya dari bandar mungkin bisa dijual secara offline maupun online melalui e-commerce. Offline ini bisa berupa di komunitas burung atau pada saat perlombaan seperti itu. Nah, atau juga nanti dari pasar bisa langsung menjual kepada konsumen yang berupa pembeli. Kesimpulan dari eh, kesimpulan dari kesimpulan dari hasil perhitungan kami, yaitu burung kenari atau dengan nama ilmiah Serinus canaria termasuk dalam kategori pine atau burung pipil. Pemakan biji-bijian yang memiliki bentuk tubuh yang unik dan bulu yang berwarna-warni. Burung kenari dibudidayakan sebagai burung kicau yang memiliki keindahan warna bulu, suara kicauan yang merdu dan khas, serta kelincahannya dapat memberikan hiburan bagi pemiliknya. Kemudian sistem reproduksi pada burung kenari ini sama halnya dengan jenis Apes pada lainnya, yang terdiri dari infundibulum, papilion, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Pakan dapat diberikan seperti jenis buah-buahan, biji-bijian, dan lainnya. Pakan diberikan cukup memenuhi kebutuhan nutrisi, memandikan dan menjemur burung, membersihkan kandang, serta memberikan suplemen tambahan dan melakukan pemasteran pada burung kenari. Selanjutnya, perkandangan pada burung kenari ini menggunakan sangkar yang ukurannya disesuaikan untuk jumlah burung yang akan menempati sangkar tersebut. Bentuk sangkar persegi panjang atau dengan atap seperti kubah. Untuk jenis-jenis kandang ini terdapat kandang lomba, kandang koloni, kandang perkawinan, dan kandang individu. Penyakit yang dapat terjadi pada burung kenari yaitu penyakit pernapasan, diare, berak kapur, kutu burung, penyakit bulbul, dan penyakit snot. Nah, kelayakan usaha ini terdapat nilai net B per C dari perencanaan usaha ini yaitu 3,80 dan gross B per C 1,04 dengan IRR 47%. Berikut daftar pustakanya ya Pak. Oke, mungkin di sini saya akan menayangkan video dari pemeliharaan burung kenari yang kelompok kami lakukan.
Nah, ini adalah burung kenari yang telah dipelihara dan berada dalam sangkar. Nah, bisa dilihat ya dengan ukuran sangkar, kenapa ukuran sangkar harus luas agar burung kenari dapat terbang dengan bebas. Nah, burung kenari juga membutuhkan sinar matahari pada pagi hari, sehingga tirai harus disingkap. Nah, ini berupa anakan. Nah, bisa dilihat sedang bertengger. Oke. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator Ce Rosmi. Baik, terima kasih Ci Aul atas pemaparannya. Mungkin cukup dari pemaparan dari presentasi kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat untuk berternak burung kenari ke depannya. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.